Oke, kembali lagi torang di podcast Tomina Esa Project di segmen Torang Bacerita. Hari ini torang kedatangan tamu sosok yang spesial yang sudah sering mendampingi remaja dan keluarga. Boleh Bunda langsung memperkenalkan diri? Oke, luar biasa. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang ada di tempat ini, anak-anak muda hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk undangan hari ini. Dan tadi mintakan saya untuk memperkenalkan diri. Oke. Yang pasti saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak, suami 1, dan ketiga anak saya, puji Tuhan, mereka sudah melewati masa remaja dengan penuh campur tangan dari Tuhan. Dan saya biasa dipanggil Bunda Miva. Saya bertugas sehari-hari sebagai pemegang program pelayanan kesehatan peduli remaja Kabupaten Minahasa dan kesehatan jiwa di Puskesmas Tondano Barat. Namun Tuhan percayakan saya sejak 2016 sudah mengadakan kegiatan peduli remaja dan rehab narkoba, dan dilatih tahun 2016, 17, 18, 19, 21 untuk dalam giat penanganan korban kekerasan perempuan anak, kemudian narkoba, dan juga sudah lulus uji kompetensi. Dan 2023 saya dipercayakan Tuhan untuk membuka yayasan. Dan yayasan itu Yayasan Miva Irvina Waroka. Demikian. Oke. Sebenarnya kalau setahu kita ini tidak terlalu lengkap. Karena ada lagi tuh Bun, Forum Peduli Remaja, kalau kita tidak salah DP founder yang mendirikan itu Bunda. Oke, ya baik ya. Untuk Forum Peduli Remaja itu sudah jalan dari tahun 2012. 2012. Iya. Forum Peduli Remaja ini angkatan pertama itu Niki. Niki Seraun kan. Iya. Kemudian di Forum Peduli Remaja ini anak-anak tergerak untuk membuat duta konselor sebaya. Nah, dari Forum Peduli Remaja itu terlahir duta konselor sebaya, dan duta konselor sebaya ini dilatih, kemudian diadakan pageant namanya pemilihan duta konselor sebaya, dan mereka itu dilatih untuk memberikan konseling pada remaja yang membutuhkan, seperti itu. Dan dari hasil itu kami dari Forum Peduli Remaja sudah melaksanakan kegiatan dengan mengutus beberapa remaja dalam ajang kreasi anak bangsa, termasuk juga pemilihan duta genre ke tingkat nasional sudah beberapa kali. Kemudian ada juga remaja yang masuk dalam forum anak daerah, termasuk mengikuti pemilihan duta anti kekerasan perempuan dan anak, duta narkoba, dan banyak lagi. Itu diangkat dari Forum Peduli Remaja. Yang saat ini memang untuk Forum Peduli Remaja ada beratus-ratus anak yang sudah gabung dengan kami. Demikian. Dari penjelasan Bunda tentang Forum Peduli Remaja memang sangat-sangat berdampak. Berarti dari 2012. Kalau kita kok Venes, kalau kita Bun, kita sekarang umur 28 tahun. Berarti kita udah lulus SMA tahun 2015. Kita banyak kali ikut Bunda pe materi-materi. 10 tahun lalu. Iya, 2015 kita lulus SMA, berarti 10, kita kok angkatan 12. Iya, sekitar berapa belas tahun lalu. Terus so iko Bunda ini entah kalau Venus pernah iko. Jadi Bunda li aktif memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah. So pernah beberapa ring Bunda di Seretan kasih materi. Kasih materi. Jadi Bunda ini memang aktif menyuarakan hal-hal yang Bunda sudah jelaskan tadi kan. Tadi Bunda ada bilang tentang duta itu, yang pageant itu Bunda ada bilang duta konselor. Itu yang terlibat di pageant itu cuma boleh remaja yang ada di Minahasa atau boleh siapa saja yang suka? Jadi Forum Peduli Remaja ini bukan hanya Kabupaten Minahasa, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Jadi anak-anak binaan Bunda di Forum Peduli Remaja ini sudah banyak, dan puji Tuhan dalam kegiatan ini memang untuk masuk dalam Forum Peduli Remaja 12 sampai dengan 19 tahun yang belum menikah. Selepas 19 tahun mereka tetap di forum tapi jadi pembina. Dan setiap tahun itu kita merekrut anak-anak yang mau bergabung dengan kami yang bermanfaat bagi Indonesia, seperti itu. Berarti jadi ada pemilihan di sini di Kabupaten Minahasa. Tadi itu orang banyak membahas, tadi Bunda jelaskan tentang remaja.
yang paling sering yang torang dengar dan yang paling berbahaya tentang pergaulan bebas remaja Kang Bun di pergaulan bebas. di Sekali, apa ini di Minahasa. Nah, menurut Bunda ini kira-kira kalau di Minahasa seberapa banyak kasus yang Bunda tangani tentang kasus Remaja. yang remaja ini Iya. kira-kira? Kita mau ambil tahun lalu Kang. Iya. Paling dekat. Paling dekat. Karena kalau mau berbalik udah banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tahun lalu itu ada 1.738 anak yang konseling dengan kami. Ada sekitar ratusan anak juga yang mengalami permasalahan dengan pergaulan bebas, ya. Yang Bunda konseling dan rawat ada 65 remaja. Yang itu rawat langsung di Yayasan Bunda. Seperti itu. Tunggu Mar, kalau kita kok belum tahu mengari sebenarnya pergaulan bebas menurut Bunda itu apa sih sebenarnya? Oke. Ya, ini bukan masalah juga pergaulan bebas. Kalau Bunda dapati di lapangan itu pergaulan bebas itu dorang sebenarnya mau menilai dari etika agama, etika kesehatan. Yang penting bagi dorang senang-senang. Penting happy-happy. Happy-happy tanpa dong memikirkan bahwa itu sudah sebenarnya tidak sesuai dengan norma agama orang ataupun ya kalau karena Bunda orang kesehatan ditinjau dari kesehatan ya, karena bukan sedikit pergaulan remaja itu yang mengakibatkan itu penyakit menular seksual seperti itu. Itu kan penyakit dari fisik toh. Iya. Berarti dorang lihat jada apa penyakit mental itu penyakit dalam diri Kang. Oh, banyak. Kalau dampak dari pergaulan bebas itu Banyak, ya, banyak sekali. Karena ketika kalau dia punya mental yang sehat, ya, secara psikis sehat, secara sosial sehat, dia akan berkata tidak untuk hal-hal yang menurut dia merugikan diri sendiri. Tapi ketika mental mereka sudah terganggu, nah pasti apapun yang terjadi maka terjadilah. Yang penting dalam pikiran mereka happy-happy aja. Seperti itu. Nah, ini Bun, dari banyaknya kasus tadi yang Bunda bilang, kira-kira masalah utama yang menyebabkan itu terjadi, kalau sesuai dengan yang Bunda tangani, yang paling banyak DP penyebab apa? Ya, jujur ya, jujur. Jujur. Minta maaf ya orang tua. Adalah broken home. Ya. Rata-rata broken home, perpisahan mama dan papa. Kemudian mereka datang di pergaulan ya. Ketika dalam pergaulan mereka merasa nyaman dengan seseorang ya, yang dia nanya tidak dapat di rumah, akhirnya dia merasa bahwa laki-laki atau perempuan itu yang bisa membuat dia merasa berarti, merasa diakui, seperti itu. Jadi rata-rata tidak dapat kenyamanan dalam keluarga, mencari kenyamanan di luar kan? Betul sekali. Iya, no. Kalau Bunda mau minta maaf Pak keluarga sih terasa enggak perlu, karena tak dorong tanggung jawab juga tuh Bun. Maksudnya supaya sebenarnya ya. Memang kalau tong tanya lebih dalam mau ini dan sebelum lebih banyak tong cerita kan nanti tong tanya di luar. Tenang. Terus ini Bun, kalau Forum Peduli Remaja ini tahun ada DP pemilihan itu setiap tahun atau? Iya, untuk tahun ini tahun lalu 2 bulan Desember tanggal 19. Oh, tahun lalu. Iya, tahun lalu tanggal 19 itu kita punya banyak yang mendaftar, tapi kita harus hanya mencari pilihan saja mana yang mau dibentuk, dibina, dibangun untuk bermanfaat bagi banyak orang. Berarti ada lewat seleksi? Iya, seleksi yang sangat panjang seperti seleksi psikotes. Iya, ada psikotes, kemudian juga karakternya, ada bimbingan karakter, kemudian juga ada psikolog yang mau tanya-tanya akal seperti, karena ketika mereka masuk dalam konselor sebaya itu tidak semudah, tidak segampang membalikan telapak tangan. Ketika contoh seorang konselor tiba-tiba kita mau bilang dia konsultasi akang teman yang bermasalah dengan penggunaan contoh rokok. Kong dia sendiri merokok. Pengguna rokok. Ya sulit untuk contoh itu. Atau kami kan mau tangani kan kasus-kasus remaja yang broken home. Dia sendiri anak broken home yang tidak mampu dia mau kendalikan dia emosi karena permasalahan di rumah. Kita tidak terima itu. Kalau duta konselor mesti tahu push up. Semua tahu. Iya, ada seleksi. DP seleksi sampai fisik. Sampai fisik. Psikis harus
sehat. Padahal ini kan kalau dari orang konselor mau push up nyandak lah. Setidaknya olahraga tertentu yang jalan pagi. nyanda XP kita sebenarnya. Ternyata mesti tahu push up. Tahu push up, Mar tahu berolahraga. Iya, tidak selamanya. Beda dengan apa? Enggak. Beda dengan yang lain-lain. Beda dengan yang lain-lain. Setahu kita ini Bunda juga asesor apa? Asesor narkoba. Iya. Kalau asesor narkoba itu DP tugas apa biasanya? Ya, itu asesor narkoba itu kami dilatih untuk memberikan rehabilitasi bagi mereka yang penyalahguna narkoba. Ya, itu tugas kami sebagai asesor, dan kebetulan memang untuk Provinsi Sulawesi Utara utusan dari Dinas Kesehatan yang lulus uji kompetensi untuk Provinsi Sulawesi Utara baru kami yang dilatih untuk memberikan pendampingan. Bukan pendampingan, rehabilitasi. Rehabilitasi. Bukan hanya pendampingan tapi rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu temukan kasus, rujukan kasus biasanya dari polisi, ya, dan masyarakat, dari orang tua, dari konselor sebaya. Hubungi kami, Bu, ini anak pengguna lem Ehabon, mohon untuk direhabilitasi. Itu tugas kami, merehabilitasi dia. Selesai direhabilitasi, kan direhabilitasi itu ada konsep bagian mana yang harus kita rehabilitasi. Contoh, kalau kita rehabilitasi masalahnya keluarga, kita rehabilitasi saatnya tidak ada guna. Jadi orang harus rehabilitasi sesuai prioritas yang ada. Gitu. Kalau kan Bunda so sering menghadapi kasus-kasus remaja-remaja yang sering babagi Ehabon kok kalau dia bilang toh banyak sekali. Bagi Ehabon paling 107 untuk tahun kemarin. Berapa? 107 untuk 107? tahun kemarin. Iya. Tahun 2025 Iya. 107 kasus. Jadi dari seluruh 300 sekian kasus. Skornya saya sudah lupa 65 ke 75. Dari sekian itu banyak pengguna lem Ehabon. Itu di Kabupaten Minahasa. Iya. Jadi penyalahgunaan lem Ehabon ini juga ada di Kabupaten Minahasa, juga ada kabupaten-kabupaten lain dan juga provinsi yang lain yang dirujuk kepada kami. Kan Bunda so sering lihat toh dorang banarkoba di atau Bae Habon. Sebenarnya Bunda tahu ndak DP alasan kayak peruang sampai Bae Habon? Nah, sama dengan pergaulan bebas atau beda? Kalau melihat beda-beda tipis, sama aja sebenarnya. Salah satu kasus yang mendatangani salah satu anak pengguna lem Ehabon, kemudian dia melakukan kekerasan. Nah, saya tanya sama dia, kenapa ketika ngana gunakan lem Ehabon, dia tambah dengan THD, dia apa tambah itu THD? Iya, THD, obat untuk orang gila. Itu supaya bafly. Iya, dia mengatakan kalau narkoba kan menyebabkan 3 stimulan, dia jadi kuat, itu di sabu. Kalau dia halusinasi, dia dapat di lem Ehabon, komiks. Nah, dia campur semua itu, dia melakukan kejahatan. Apa yang dia backing? Penikaman. Anak di bawah umur, sayang. Iya. Karena dia berhalusinasi, contoh, dia sering Mbak Uni film yang action jadi itu, atau enggak dia bawa ini drama Korea yang menampakkan cewek-cewek cantik, biar omak lewat dia polo dia ramas. Nah, itu halusinasi berarti ya. Dampak dari Bae Habon Kang. Iya, halusinasi. Parah sekali. Kaki sebentar dia lihat anjing, dia lihat cewek. Betul. Iya, betul. Betul. Sudah ada yang satu kasus begitu. Dia peluk tuh anjing. Itu kan ketika mereka mengakui penyimpangan yang mereka alami, bukan sedikit mereka juga mau berubah perilaku. Jadi dari sekitar 500-an yang kami asesmen untuk narkoba dan 300 sekian yang direhabilitasi, dan puji Tuhan beberapa anak yang di bawah umur kami dampingi sampai dia sekolah. Jadi PR, jadi lupa kerja sama dengan guru langsung bagaimana dia masuk sekolah. Oh ada Bun, ini masuk sekolah ada Bun. Jadi setiap hari ada saja yang kami untuk kunjungi. Kemudian kalau nyenak dia datang ke puskesmas, kan kebetulan di ruangan puskesmas Tondano Barat itu ada ada rawat jalan untuk anak-anak yang seperti itu. Jadi kami kontrol. Bahkan saya sangat bersyukur banyak anak-anak remaja yang ketika kami sudah rehab
ada yang berapa, ada yang bulan, ada yang tahun ya. Mereka sudah sukses, sudah luar biasa. Kalau Gitu. coba konseling gratis. Ya, hanya bawa kakak. Oke. Bawa kakak dengan KTP. Oh, bawa data diri. Kalau belum ada KTP? Kakak. Oh, kakak. Tetap ada nomor NIK yang harus terang. Kengoni yang suka mau datang bak konseling gratis, Bunda bilang. Ya. Langsung kan? Langsung Jo. Iya. Di kalau pagi di Puskesmas Tonano Barat, kalau sore menjelang malam itu di yayasan kami di Watu Lambot. Oh. Dan itu dibuka 1x24 jam. Wah. Iya. Iya, nanti kita tunjuk total, tahu tuh tampak. Kamu datang jam 3 pagi. Boleh sekali. Boleh. 24 jam. Memang itu jam-jam. Kadang-kala orang lihat, Bunda posting dok, bapi mana lagi ini? Nggak tahu lagi mau ambil tuh di Hook Langoan. Oh, Mau jam-jam ambil top tuh di- itu. Jam-jam top di saat orang tawuran, polisi langsung, ya polisi iya atau kan. masyarakat tertentu langsung, Bun ada ini datang ambil seperti itu. Ketika di anak kan harus orang pendampingan. Kecuali dewasa itu kita kerjasama dengan kantor polisi atau polsek langsung asesmen. Oke. Asesmen pertama seperti itu. Baru nanti ada kelanjutan 8 kali pertemuan. Oke. Jadi ini Bun, kira-kira seberapa tahun Bunda berjuang di hal ini Dang? Dari tahun 2013. 2013 berarti sekitar 13 tahun. Iya. 13 tahun Bunda Selama itu. memperjuangkan hal-hal serupa. Yang kita penasaran ini Bun, itu semua kan pasti butuh anggaran. Nanti kalau Bunda nak izinkan mau tayangkan tentang anggaran enggak apa-apa. Maksudnya kita rasa kalaupun masyarakat perlu tahu dan ada orang bersama dengan timnya, tentu saja pasti tidak sendiri, bersama dengan tim yang berjuang untuk itu, dan orang tahu itu DP anggaran tidak kecil loh. Baru sudah aja mau bercerita baru tuh transportasi Kesana kemari. misalnya, Apalagi Bunda bilang ada Pelangon, doi bensin. doi bensin tuh Rawat kendaraan di rumah lagi. itu Rawat di rumah, Rawat ada di yang rumah. 3 bulan, 4 bulan, ada yang 1 Saya tahun, makan, ada yang saya 2 mandi. tahun. Iya. itu DP anggaran Bun bagaimana Anggaran. Untuk anggaran memang jujur masih pakai Bunda P gaji sendiri, Oke. gaji yang pemerintah kasih, dan juga kebetulan ketiga anak Bunda juga orang berprestasi. Iya. Jadi orang bantu-bantu dana, Mama kita latihan bulu tangkis, dapat berkat, dapat kayak macam Ronje bilang orang tua bayar pada orang, atau kita pe anak bertanding menang, orang memberkati pekerjaan itu. Oke. Seperti itu masih dana pribadi. Jadi masih dana pribadi selama 13 tahun. Iya, 13 tahun. Oke. Selama Mar masih pakai dana Iya. pribadi. Nggak apa-apa. Itu bagian dari perjuangan Kang Bun. Iya. Kita penasaran sebenarnya Bunda motivasi untuk, karena kalau sepengetahuan kita Bun, jabat cerita lagi dengan Niki tentang Bunda pergerakan bersama tim, selain mengeluarkan tenaga, dana, banyak intimidasi pasti, karena pasti berhubungan dengan banyak orang, apalagi kasus-kasus Ini dong bengkok. Ini anak narkoba ada bagi. itu salah satu bukti langsung bukti nyata. Dong bengkok. Aduh, parah itu. Yang mendorong Bunda untuk memilih berjuang di jalan ini, Dang. Ya. Memilih berjuang di jalan ini memang kalau mau ambil yang hati Kang. Iya. Rasa menangis karena Tuhan punya sayang, Tuhan punya berkat. Sebagai Tuhan boleh pulihkan orang, Tuhan suruh orang untuk pulihkan orang lain. Karena prinsip kita begini, ketika kita mati hari ini, kita pasti sudah sangat yakin kita di surga. Karena terempe kehidupan ini bagaikan uap, sebentar ada sebentar lenyap. Saya baca Kejadian sampai Wahyu sudah berkali-kali. Inti dari semua dari Tuhan tunjukkan, berikan hikmat kepada saya adalah apa? Buat yang terbaik sebelum ajal menjemput. Jadi motivasi kita ketika melihat anak-anak begini, kita dulu seperti ini, Tuhan sepulihkan, kita harus buat seperti itu. Dipulihkan untuk memulihkan. Dipulihkan untuk memulihkan. Iya. Keren itu kata-kata. Iya, guys. Kata-kata hari ini. Iya. Karena kok Dipulihkan. itu Bun, kenapa kita suka tanya, karena kalau kita baru bercerita sekarang, dulu kok kita sempat baku dapat dengan Bunda di Seretan, kita ndak sempat bercerita banyak waktu itu karena orang sibuk urus kegiatan. Cuma kita salah satu
anak waktu itu yang kayaknya berhasil dengan Bunda P ini dan Bunda P pergerakan ini. Waktu itu sangat-sangat mempengaruhi kita P mental. Kita iko Bunda P sosialisasi waktu itu wah keren sih ini dan sangat berdampak for kita dan makanya kita penasaran karena setahu kita yang bergerak di bidang ini di Kabupaten Minahasa cuma Bunda. Setahu kita atau siapa tahu Bunda ada tim lain yang masyarakat perlu tahu supaya orang sama-sama tahu dan kalau ada siapa sih sebenarnya yang bekerja sama dengan Bunda begitu. Oke, yang bekerja sama dengan kami saat ini otomatis dari yayasan dan anak-anak binaan. Mereka adalah anak-anak sukarelawan yang menyupport orang. Dan juga ada Ibu Bunda Leoni sejak 2 tahun terakhir. Bunda Leoni jadi pembina Forum Peduli Remaja, beliau juga membantu kami. Bunda Leoni yang anggota dewan kan? Tapi dia sebelum anggota dewan. Sebelum anggota dewan sudah anggota gabung. Dewan memang sudah gabung dengan kami 2022. Beliau sudah peduli, beliau yang menyupport orang selama ini. Berarti ada banyak sekali anak-anak yang sama-sama kan? Jadi kayak kita pun punya anak-anak yang torang rehab, torang sekolahkan. Dan yayasan kami sudah menghasilkan beberapa S2, baik dia master agama, ada juga yang pengacara, sudah ada dan beberapa anak-anak yang ada di luar sana di Jakarta. Mereka sudah selesai, mereka pun mulai membantu kami seperti itu. Jadi setelah dibantu dorang kata yang 13 tahun sampai hari ini dan masih tetap. Kita berharap sih masih mau beberapa puluh tahun ke depan karena sangat-sangat dibutuhkan orang-orang rupa Bunda Mifa di Kabupaten Minahasa ini. Ya ada lagi pertanyaan? Sudah habis. Tolong tutup Jo. Tutup Jo Kang. Terakhir Jo Bun. Bunda pesan for anak-anak remaja di luar sana. Halo anak-anak remaja yang ada di luar sana, Bunda cuma berpesan, Anda broken home tidak akan menutup Anda tidak akan berhasil. Jangan lihat masalah kesalahan orang tua papa dan mama, tetapi lihat Anda berharga, bernilai dan bisa menjadi yang terbaik. Dan yang sudah mulai terjun atau sudah terjun dalam penyalahgunaan narkoba, seks bebas, berpikir karena Anda itu berharga, mulia, punya mindset. Orang benar punya masa lalu dan orang yang berdosa punya masa depan. Kalian berharga. Demikian. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bunda. Semoga orang bekerja sama boleh berlanjutkan setelah ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.